Tebo ya tadi. Iya. Tebo itu apa gitu? Tolong jelasin Bang Andre. Tebo itu kan yang aku tahu itu pernikahan dengan antara Gondoruo dan manusia. Nah, Timbullah anaknya, jadilah anak Tebo. oh itulah yang disebut anak Tebo, guys. Ini bentuk wujudnya emang sama baba-babanya kali? Ya sama lah pasti. Cuman lebih endingnya itu dia lebih kelihatan lah, nyata gitu. Cuman agak bedanya berbulu lah. Gitu. Cuman Kak yang aku penasarin, bener nggak sih kalau misalkan pernikahan antara manusia dan genderuwo itu dikarenakan ada suatu janji atau perjanjian ya? Kayak gitu nggak sih? Satu perjanjian ada, ya. Cuman kadang namanya Gondoruo itu pasti seperti dia bisa menyerupai orang yang kita sayang, maksudnya benar. Oh, suami kita lah gitu. Dia bisa berbentuk jadi jeleman suami kita. Tapi pada akhirnya suami kita padahal masih di luar, ternyata bukan. Itu yang aku takutin, Bang. Itu dia. Banyak kejadian seperti itu kan. Iya, makanya kadang suka ya orang tua kita tuh juga, omongan orang tua juga jangan diabaikan, yang kalau misalkan bilang tidur jangan pakai baju seksi, benar. Itu berpengaruh banget sih memang ya. Kadang makhluk kayak gitu juga punya hawa nafsu yang tertarik sama dengan keadaan kita yang tidur sembarangan. Makanya jangan suka mengabaikan, guys. Iya, dia juga bisa berjema dan berubah seperti layaknya manusia. Itu. Tapi Kak Uci pernah nggak direp-rep gitu? Aku sering. Oh, ceritain dong Kak. Ini seringnya, ini konteksnya gimana nih? Seringnya itu setiap hari atau emang setiap tidur kali? Apa setiap Pokoknya tidur? setiap hari, hampir setiap hari. Kenapa tuh Kak? Itu waktu rumah aku kan emang ngikut mertua kan. Awalnya itu emang bener-bener nyata ya. Kan suami aku belum pulang kerja kan. Posisinya aku tidur sama anak aku tuh. Anakku baru usia 4 bulan. Nah itu sekitar 1:30-an. Aku baru mau tidur. Blok, aku matiin lampu. Aku cuma ada lampu klip-klip aja kan gitu. Disco. Iya, remang-remang disco. Remang-remang agak terus ini gitu, ya. Iya. Itu cekrek. Astagfirullahaladzim. Itu bener nampak. Aku itu diinjek dada aku. Bener-bener diinjek itu. Astagfirullahaladzim. Baca-bacaan pun nggak bisa Kak. Kalau udah direp-rep itu nggak bisa. Itu pas aku lihat di dada aku itu bener-bener kaki berbulu semua. Astagfirullahaladzim. Iya, sampai aku nyesek. Pas besoknya aku sakit. Itu bener-bener sama kayak di rumah aku yang di atas juga. Sama juga kayak. Kalau di atas lebih nindihin. Itu aku sering ditindihin. Aku makanya setiap di atas nggak pernah pakai baju seksi. Setiap aku, padahal pakai baju cuma pendek kan sama tank top kan. Di siang hari itu jam 12, jam 2 itu selalu hampir setiap hari kalau aku pakai celana pendek. Ditindihin bener-bener itu. Nggak bisa napas. Udah nih badan aku emang semenjak tinggal di rumah itu badan aku nggak pernah enak. Selalu sakit badan aku. Iya, bawaannya. Iya, pasti. bener. Kalau kayak gitu ada connect berarti sama yang ada di diri kita. Yang ngasih tahu sih itu yang itu. Makanya jangan gini-gini lu, jangan pakai ini gitu. Iya. Makanya kadang omongan orang tua juga harus didengerin ya. Iya betul. Gini sih saya lurusin juga. Balik lagi ke Gondoruo ya. Dia seperti itu, tinggal laku dia selalu nindih. Iya, serem banget. Aku udah merinding. Emang aku sering ngerasain itu Kak. Kalau tidur tuh lebih bagus sebenarnya miring ya? Miring ke kanan. Ya kan? Lebih bagus dibanding telentang gitu. Iya, lebih bagus miring ke kanan. Itu bicaranya sunnah atau gimana gitu? Sunnah sih. Sunnahnya lebih bagus miring ke kanan dibanding kita harus telentang. Gitu. Nah, kalau misalkan yang si rep-rep ini bentuk wujud dia ini apa memang sama semua atau beda-beda sih Bang? Rep-rep beda sih buat saya. Beda. Kadang ada yang binatang rep-rep itu, terus itu Gondoruo juga bisa. Dia sekarang langsung nindihin gitu. Itu tiba-tiba kalau kita bisa melek ya kita benar-benar nyata melihat dia gitu. Benar-benar. Ternyata dia gitu. Tapi kebanyakan kita udah nggak bisa. Jangan kata kita melek, berdoa pun kita nggak bisa. Dan minta tolong teman pun nggak bisa. Nggak bisa. Juga nginep kayak gitu. Iya, aku bilang, mama nggak bisa. Yang tolong aku berat nggak bisa. lah untuk bicara itu. Nggak bisa.
bahkan malah orang banyak yang cerita juga kayak temen gue juga banyak, apalagi gue juga pernah ngerasain juga kayak perasaan gue tuh gue teriak gitu kan, udah kuat bener. Tapi emang orang yang ada di rumah ataupun kita nginep di rumah teman gitu kan, mereka nggak ada yang ngeh apa yang kita rasain itu. Nah setelah kita lepas atau nggak sadar nih, maksudnya daripada si ditindihin ini, barulah kita cerita gitu kan ya, sampai gontok-gontokan gitu kan, gue udah teriak-teriak kok lu nggak denger gitu kan. Kalau kita udah minta tolong ya, tapi mereka nggak denger. Ya lebih bagus sih balik lagi tidur ya, sunahnya miring ke kanan lah dibanding kita centang tengkurap atau gimana ya. Lebih bagusnya ya sunahnya ke kanan. Nah aku pun pernah nih tidur tengkurap tangan gini, itu nggak bisa napas kak, gini nggak bisa gerak sama sekali. Itu pikiran aku, ya Allah mati nih, jangan mati. Udah pikiran udah gitu udah aja pikiran udah jelek ya. Gini tangan gini nih tengkurap, jangan pernah tidur kayak gini. Aku cuma bilangin aja karena ini sih Ci, yang sejarah saya tahu ya, kadang organ tubuh dan darah itu mengalirnya kurang bagus sih, juga di tengkurap itu. Iya benar ya, pokoknya lebih bagus sunahnya ke kanan dah tidur. Lebih bagus dibanding tengkurap. Aduh, bikin, karena kan dada ketindihan juga gitu ya. Iya sih, memang aku juga pernah tuh waktu itu sampai mukulin temen. Pas udah sadar gini, lu tuh gue bangunin, gue tuh direp-rep, gue mana tahu gue tidur. Jadi kayak kupingnya ditutup gitu ya. Teman kita nih ditutup gitu. Iya, kayak dia tuh kayak bener-bener nggak dengar kita sama sekali. Dipukul pun kayak nggak berasa gitu, sampai kesal gitu. Wah itu udah minta tolong ya sama dia. Iya, padahal udah minta tolong. Ini kayak gini nih gitu misalkan. Pelan banget sih. Maaf ya guys, aku emang Bang Andre suka kayak bercanda kayak gitu. Dia juga jahil soalnya orangnya. Nah, gimana lanjut dari yang konten selanjutnya, yang selain dari Rumah Kaca kan kemarin sempat turun juga nih. Yang di daerah mana? Kampung Bulak. Ya. Itu gimana Ci? Dari awal yang pas kita ini sedikit bocoran ya, karena karena sebelum kita syuting udah mulai senggol bacok nih ya, jadi Uci ini kepekaannya gue juga kaget gitu kan, kok nih anak kayaknya senggol bacok gitu kan, nggak bisa santai gitu nih. Benar. Rusuh ya, rusuh dari abis. Awal pun emang udah diizinin kali ya. Emang Uci tuh sebelum konten emang harus ada kopi hitam. Nah kebetulan emang nggak bawa kopi hitam kan, itu nggak berasa badan, kayak nggak ada tulang sama sekali kak, nggak ada tulang. Ya ampun, duduk pun kayaknya lemes. Katanya memang Uci pingsan ya waktu kemarin. Iya itu pingsan. Kegelapan pas baru datang juga emang udah disambut ramai juga tuh rumah. Gua kirain mah tuh belum madang gitu. Efeknya itu juga, nggak taunya emang senggol bacokannya ngeri. Mantap ya, karena airnya belum empuk juga sih guys. Jadi agak telat kopinya. Iya. Apa Ci kira-kira yang Uci rasain di sana tuh, auranya gimana menurut Uci? Karena lumayan banyak itu kan efeknya. Uci lebih pengen banget tuh ke belakang, tapi emang kayak ada Tebo juga deh. Tebo. Sosok genderuwo juga. Emang gak ngizinin, ya udahlah kalau emang kita nggak diizinin ya kita mau masuk aja kan nggak enak ya kan. Nah pas baru datang juga kan ada yang duduk juga tuh di situ kan, ada apa sih bang itu namanya, bupet ya? Bupet atau mari. Iya. Itu juga dia nyambut duduk tuh. Sudah gitu dia lah masuk lah. Udah gitu di sebelahnya juga ada nenek-nenek gitu. Ya kalau boleh gue tanya nih, yang jadi tetua di situ atau enggak dedengkot di situ lah di bangunan gedung itu tuh kan rumah gedung ya, lumayan gede tuh kan. Siapa Ci? Itu yang kemarin itu yang paling negatif auranya nih. Itu yang Gandarwo itu. Gandarwo nih temennya si Gende. Genderuwo. Gende. Itu dia paling paling agresif, lebih negatif itu. Karena paling galak lah dia di situ. Makanya kita mau ke belakangnya penulisan waktu ke belakang aja kan dia nggak izinin kan. Tapi buat saya ya udahlah, walaupun saya penasaran diri saya penasaran yang di belakang, tapi kita jaga tuh kita lah lebih baik lagi. Kita pun juga nggak mungkin ngelanggar apa yang memang udah diperintahkan dari awal gitu. Dan pasti kan setiap kita survei pasti ada kayak Bang Andri kan pasti izin, pasti dikasih tahu kayak nanti jangan kesana ya gitu. Ya demi kebaikan ya memang maksudnya nggak usah dijalanin kayak gitu. Tapi banyak ya itulah banyak anak kecil yang songong ya. Anak-anak kecil yang songong. Ya contohnya minta rokok lah nggak jelas. Itu kalau misalkan lu penasaran atau enggak lu sempet nonton,
ada salah satu gue sih nyebutnya medi, emang agak tengil soalnya nih. Soalnya si Uci ini senggol bacok tiba-tiba loncat, kan gue nggak tahu. Itu Uci pas berasa sampai rumah, kenapa sih di pinggang aku sakit banget ya? Olah tadi orang lompat ke peti langsung lompat lah, mana aku tahu, aku bilang gitu. Tenteng dia. Iya. Bilangin pinggang dia. Iya. Sampai rumah berasa itu. Langsung sekali lompat ya. Karena gue bilangnya di situ nih reman sini atau emang bekas bocah STM kali ini gitu kan. Agak beringas juga nih, tengil lagu-lagunya mah. Agak galak dia. Minta apa terus diturutin. Sosok galak lah dia. Nah, kan di situ kan sempat kita pas lagi syuting sempat masuk tuh si cewekan gitu ya. Nah, yang agak belum darah cewek. Iya. Iya, yang agak-agak genit gimana gitu kan. Nah, sempat kan dia bilang ya, yang si tadi nih, yang si cowok ini masuk ke Uci nih agak beringas, yang agak tengil nih. Dia ngaku kan dia pacarnya. Nah, kalau menurut Uci, abang mau nanya nih, di di goib, di makhluk yang ya dunia mereka itu kayak pacaran itu memang sama kayak dunia kita atau gimana sih? Sebenarnya kehidupan gitu juga sama ya bang ya. Sama. Kalau dilihat, kalau bisa lihat emang sama, benar-benar nyata. Kayak orang pacaran aja gitu. Iya, benar-benar nyata memang. Tapi banyaknya mereka juga memang berkembang biak kali ya gitu. Aku juga tahu emang kayak berkembang biak. Pasti berkembang biak. Makanya dibilang kayak anak-anak kecil itu kan. Ya. Bang biak. Tapi Uci sendiri pernah kayak gini, penasaran nggak sama satu makhluk tapi kamu belum pernah ketemuin nih setelah penelusuran, pernah nggak? Ada salah satu sosok yang Uci pengen banget ketemu, iya, tapi pengen belum banget ketemu tapi belum sampai sekarang tuh. Ada apa? Itu punya Uci sendiri. Oke. Nih punya Uci nih jangan pada ngeresu ya. Mohon maaf nih sebelum ini. Jangan traveling. Iya, jangan jalan-jalan nih, puasa lagi. Mungkin cuma Bang Andre aja kali yang bisa lihat ya, atau orang-orang lain. Itu yang orang bisa. Cuma Uci sendiri nggak tahu ini yang di sebelah kanan Uci itu katanya sesosok cewek. Itu tapi nggak pernah lihat. Tapi kalau yang si kakek ini aku suka lihat. Tapi kalau yang ini nih nggak pernah lihat yang kanan ini. Nah, bisa dijelasin nggak Bang Andre? Sini, saya lurusin ya. Soal masalah Uci. Masalah Uci itu yang saya lurusin. Ini kan dari gimana ya? Keturunan dari leluhur dia dan masih keluarga, dan hitungannya kalau ibarat bilang tahu ngkong ya. Ngkong. Ada sebelah kanan ngkong, sebelah kiri itu ada nenek-nenek juga saya lihat di sebelahnya Uci. Tapi kan saat saya bertemu dengan kodamnya lah, kalau dibilang kodamnya Uci itu, alhamdulillah nerimailah dengan kehadiran saya. Dia cuma hanya nitip, ya jaga cucu saya baik-baik dimanapun berada. Saat saya udah ketemu, ya alhamdulillah mereka menerima saya dengan baik. Gitu. Jadi buat saya Uci ini, apa yang dititipin saat ini ya jaga dengan baik. Nah, dia pun selalu bilang gini, Neng, Nyai ya, dia manggil aku Nyai. Nyai, kalau yang itu tuh si Bang Andre itu teman, istilah bahasa Sundanya nges batur, udah temen gitu, saudara gitu ya. Iya, dia tuh sama kayak punya apa tuh? Apa tuh? Macan katanya, dia bilang gitu. Sama. Macan? Iya katanya, kayak gitu. Assalamualaikum Nyai. Iya. Kan jadi gimana kan? Sahabat lah udah, sekarang kita udah ketemu. Ya saya anggap ya itu orang tua. Iyalah. Biar gimana pun orang tua, buyut kita, dedengkot kita, dia itu. Mungkin apalagi yang ngejaga kita ya. Pasti kan kita juga berterima kasih banget udah dijagain kayak gitu. Sebenarnya kan kalau buat Uci sendiri kan cucu buyut itu cicit banyak kan ya. Tapi kan kalau emang udah ditentukan sama yang maha kuasa kan udah jalannya kayak gitu. Orang-orang pilihan. Iya, orang-orang pilihan itu. Dan dipercaya lu bisa ngejalanin ini kok gitu. Lo kuat kok buat ngejalanin. Itu pun Uci nggak nyangka juga. Iya, buat Uci itu hanya untuk kepekaan batinnya aja harus dipelajarin lagi. Lebih benar-benar peka udah itu aja. Karena buat jaga diri dia sendiri juga. Itu jangan gegabah soal dimanapun berada, ya kita selalu mengucap lah. Ya terutama orang-orang yang kita miliki. Setelah itu yang kuasa baru kita. Assalamualaikum ya ahli kodam ya, saya ahli kodam. Kalau kata orang mah hadir.
bertawasul kali gitu ya. Kira-kira ada lagi nggak yang mau ditanyain sama Bang Andre nih? Dari Uci mungkin penasaran apa yang mau ditanyain sama Bang Andre, boleh dari Ulan, dari sebenarnya Uci pengen nanya sama Bang Andre nih. Memang bener ya kalau di belakang Uci itu ada katanya bilang sesosok macan gitu, benar gak sih Bang? Macan? Ya sebenarnya itu. Wow. Ada yang bilang seperti itu juga Bang. Banyak orang yang melihat Uci ada macan gitu. Iya, itu benar gak sih Bang? Uci ngerasanya? Saya baik tanya lagi. Sebenarnya kalau di rumah Uci tuh, Uci kan di rumah orang tua kan di saya. Itu memang guys. Pernah kakak ipar juga pernah lihat katanya ada seekor macan katanya buntut dia gitu. Ya gini sih Ci. Kalau macan ada di diri Uci. Yeah. Uci tuh harus pekanya gini. Di saat Uci lagi sendiri, entah di mana, entah di rumah atau di mana. Kalau memang posisi Uci di rumah ada yang garuk-garuk gini lah, atau ngaungan sebentar gitu ya. Iya itu buat saya itu dia hadir. Itu sering itu. Bang. Setiap Uci mau tidur jam 12 malam, gimana sih kayak kucing pulang? Nah, kuprak gitu kan di atas genteng itu. Gini Ci, saya pun punya, maaf ya, saya juga punya. Kalau emang Uci punya kodam itu seperti itu, Uci akan ngerasainnya itu tahu seekor kucing saat dia nempel di kaki kita geli gitu. Iya. Nah itu dia saatnya ya Uci harus peka, dia manja dengan kita dan gitu. Uci tuh harus ngerasain kehadiran dia, dia ada di itu situ. Sering Uci gitu. Uci juga emang suka kucing juga kan gitu. Dia akan hadirnya seperti itu Ci. Di itu dia akan manja, akan lebih nepetin badan dia ke kaki kita atau kemana. Saya dulu juga sering begitu. Ya saya harus peka, itu dia gitu doang. Cuman kan kalau cuman kita doang yang tahu, ya kita harus tahu ya Uci atau ngelus-ngelus pala dia atau badan dia aja itu. Itu aja kan. Kalau Uci kan macan ini, maaf ya guys ya, belang lah. Iya, benar-benar. Banyak yang bilang gitu. Macan belang. Tapi pernah nggak kayak dibisikin gini, misalkan ya contoh kayak Bang Andre infoin ke kamu, ini kan sekarang kamu udah tahu nih bahwa di diri kamu ada macan kan. Kalau pernah nggak sih kayak misalkan ada orang lain bilang gini, Ci kalau misalnya malam Jumat bikinin kopi hitam nih buat dia. Itu sering Kak? Sering gitu. Boleh diceritain nggak? Boleh. Tapi kalau Uci nggak suka nyuguh. Nggak mau. Kalau Uci lebih suka kalau mau ngopi di diri Uci aja gitu. Karena kalau nyuguh itu bukan satu orang yang datang, bukan khusus bener-bener. Kita aja. Bener-bener. Yang lain pun datang, bener nggak Bang Andre? Nimbrung ya, nimbrung. Karena dia merasa kayak ada punya gue nih, buat gue nih, jangan-jangan. Gitu. Bener tuh Bang Andre? Iya, kalau itu betul Ci. Jadi gini saya lurusin. Saat Uci punya ini kan bukan orang lain. Pasti tuh Uci tuh harus tahu wetonnya, ya kan? Kapan dia akan datang. Itu hal yang wajar. Misalnya Uci kayak nyeduh kopi nih, ya kopi bareng aja, ngopi bareng. Kalau yang Uci kadain itu bareng, dia akan cuman ngisep sari-sarinya aja kok. Wangi-wangiannya ya. Iya, cuman itu aja dia yang dia inginkan. Setelah itu ya udah, nggak apa-apa. Cuman kan kita sebelumnya ya hadirin juga lah. Jangan terlalu yang ada setempat, kecuali di mana nih kita lagi penelusuran, bolehlah kita nawarin. Cuman kalau lagi di saat itu kita ada wetonnya lah. Di mana kita harus bener-bener sama orang-orang kita, itu aja. Nanti juga lama-lama Uci kan pelan-pelan berjalan akan peka. Istilah katanya itu dalam belajar lagi sekolah ya. Belajar. Kita ngomong minum dulu ya. Boleh silakan. Iya dari tadi ngomong nggak aus apa gimana? Seret ini. Kan pelancar ini. Ulan Bang, itu tawarin nggak apa-apa? Udah tadi aku udah minum. Duluan dia minum mulu makanya. Maklum, kan saya pertama kali jadi baru tahu rasanya enak. Jangan nyoba-nyoba ketagihan. Oke guys, gimana buat menurut kalian cerita hari ini? Menarikkah? Kalau misalkan ada cerita atau pertanyaan-pertanyaan lain boleh, mau tanya ke Ucika atau mau tanya ke Bang Andre kah, boleh langsung aja komen di bawah sini. Ini di bawah mana nih? Jadi boleh ikut komen di bawah aja. Di mana tunjuk aja. Tunjuk. Oh gitu. Atau enggak kalian juga boleh bertanya lewat dari Instagram. Oh iya, nanti ada Instagram kita di bawah. Tuh kan di bawah mana nih? Nanti ditongolin. Oh ditongolin. Editor tolong ditongolin. Iya. Ada dah pokoknya. Ada dah pokoknya. Di bawah situ. Oke, kayaknya cukup ya Kak ya. Buat hari ini, buat malam ini cukup ya.
Bang Andre juga ada yang mau disampaikan lagi dari Uci atau Bang Andre? Cukup sih buat saya. Cukup ya. Tapi bukan berarti perkenalan kita sampai di sini ya guys. Betul. Karena masih banyak cerita-cerita yang bakal kita suguhin buat kalian di rumah, dimanapun kalian berada. Karena tanpa kalian juga kami bukan apa-apa. Makanya karena kalian itu berarti buat kami akan memberikan yang terbaik buat kalian. Amin. Iya Allah, bahasa gua. Manis bener, calon mak-mak memang. Dewasa. Pasut pohon ini gajinya lebih gede dikit. Oke guys, jadi kesimpulan buat hari ini, segala sesuatunya harus kita terima. Itu yang pertama, karena satu kelebihan itu udah jadi garisan buat kita sendiri. Tapi kekurangan juga harus kita terima. Kekurangan juga harus kita terima, karena ya kita nggak bisa jauh dari kekurangan dan kelebihan juga ya kak ya. Dan apa yang kita dapat cerita dari Kak Uci maupun Bang Andre bisa kalian ulik lagi di rumah atau berdiskusi dengan yang lain bahwa oh ya gue pernah nih jadi dia, ngerasain jadi dia. Itu juga kan berarti kan suatu kayak oh yang dibacain sama Uci ternyata gue ngerasain juga nih. Nah kalian kan jadi tahu nih gitu, jadi nggak bertanya-tanya. Karena terkadang kita menanyakan sesuatu kepada orang yang salah, menyampaikannya juga salah. Tapi kalau misalnya kita menanyakan sesuatu dengan orang yang benar, itu akan jadi aliran yang benar juga. Lebih paham juga jadinya. Lebih paham juga, dan jangan pernah salah untuk, maksudnya gini, kadang kita kan cuma pengen kepo ya sama suatu pertanyaan gitu. Dan jangan pernah mencoba-coba sesuatu hal yang nggak penting-penting banget lah. Kayak tadi belajar itu kan ada resikonya. Kalau Uci kan memang dari awalnya sudah bisa, jadi dia tinggal mengasahnya aja ke Bang Andre gitu. Ya cukup dari aku palingan. Dari Bang Andre sendiri ada pesan untuk teman-teman yang di rumah? Gak ada sih pesan lah buat saya. Cukup ya? Semuanya baik-baik aja. Dari Kak Uci gimana? Cukup. Dari saya juga, saya kira sudah cukup untuk podcast malam hari ini. Karena sudah banyak yang kita suguhkan buat kalian di rumah. Kalau memang kalian penasaran atau kalian mau berbagi cerita gitu, ada sesuatu ada satu cerita yang kalian belum pernah ungkapin, kalian masih ragu atau takut, ya kalian boleh juga cerita di kolom komentar, karena di situ juga bakal banyak bertukar pikiran atau cerita. Kalian bakal dapat saran-saran dari ya teman-teman semua yang ada di lingkaran official. Iya, karena kan kita juga nggak bisa ya terus-terusan menjawab komentar yang ada gitu. Jadi kita kuaknya itu ya di podcast ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa sih ada pertanyaan tapi nggak dijawab di komen? Bukan nggak mau dijawab, tapi kita tuh mesti punya sesuatu jawaban. Apa nih? Iya, jawaban. Karena kan kita juga nggak mau sia-sia kayak ya itu kan karena kayak gini, nggak mau. Kita mesti punya ada tata lah untuk membicarakan sesuatunya untuk agar kalian tuh berpikirnya positif terus kayak gitu. Jawaban yang pas ya. Jawaban yang pas gitu. Ya balik lagi ya yang tadi Kak Iki bilang, percaya nggak percaya itu hak kalian. Kita hanya menjalankan apa yang memang ada nyata. Dan mengenai yang tadi diikat-ikat kayak kangkung itu ya mungkin kalau kalian lihat itu kalian lagi sial aja. Kalau misalnya kalian kegoda sama makanan ya emang itu diri kalian aja yang lapar. Oke. Dan kayaknya cukup juga dari aku. Kak Iki gimana penutupannya? Berdoa dulu kali ya. Sebelumnya saya juga mau terima kasih buat bintang tamu kita malam hari ini yang sangat amat spesial. Uci, gue gak boleh nambahin nama orang. Nasi kuning lagi Pak ya ntar tulisannya. Nama ngetrennya Uci. Nama asli aku Lucy. Oh Lucy. Terima kasih buat waktunya Uci. Terima kasih udah berbagi cerita, sudah menjadi satu bagian dari keluarga lingkaran official. Betul. Dan saya kira cukup. Baiknya kita juga berdoa untuk kelancaran dan kelangsungan daripada apa yang kita kerjakan selama ini. Iya. Bang Andre mulai. Mari sebelum kita tutup acara ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, and subscribe. Lingkaran official selalu di hati. Sekarang nih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.